Oke, berikutnya tiga bilangan asli berbeda yang kurang dari 10 dipilih sekaligus secara acak. Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi? Jadi di sini kita punya bilangan asli, tidak diberi jatah 3 digit bilangan asli kurang dari 10, yang mana angka dari kurang dari 10 tersebut dipilih secara acak. Nah, secara acak ini kan berarti kita diminta untuk menentukan tanpa memerhatikan urutan. Ya, tanpa memerhatikan urutan. Nah, gue akan jelaskan dulu perbedaan antara kombinasi dan juga permutasi di video ini. Jadi pada kombinasi itu kita tidak memerhatikan urutan atau secara acak. Misalnya, pada kombinasi susunan angka 1, 2, dan 3 dengan 1, 3, dan 2 itu dianggap sebagai satu kesatuan. Kenapa? Karena angkanya sama gitu. Ya, jadi mau dipindahin kayak gimana ya dia tetap sama gitu ya. Sedangkan pada permutasi misalkan kita punya 3 angka ya. Misalkan 1, 2, dan 3 dengan 1, 3, 2 itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 itu berbeda. Jadi pada permutasi urutan diperhatikan atau tidak dipilih secara acak. Misalnya pada pemilihan ketua OSIS Budi dan Beni, misalkan Budi sebagai ketua, Beni sebagai wakil, ya tidak sama dengan Beni sebagai ketua dan Budi sebagai wakil. Maka dari itu pemilihan organisasi ya pemilihan kepengurusan organisasi ya misalkan pada ketua dan wakil itu menggunakan permutasi gitu. Karena kita harus memerhatikan urutannya gitu. Nah, berarti ini kasusnya ya, 3 bilangan asli yang dipilih ini ya yang berbeda dan kurang dari 10 itu dipilih secara acak. Kita menggunakan konsep apa? Kombinasi gitu. Ya, jadi pemilihan secara acak ini menggunakan konsep kombinasi. Nah, kita punya angka berapa? Ada kurang dari 10. Ya, jadi bilangan asli itu kan berarti dari 1 ya. Kalau bilangan cacar dari 0. Bilangan asli itu dari 1 dan batasnya adalah kurang dari 10. Berarti yang dipilih adalah 1 sampai 9 gitu ya. Oke, sekarang kita uji pernyataan yang pertama. Peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1. Oke, pernyataan 1. Ya, dari 1 sampai 9 bilangan prima itu ada berapa? Ada 2, ada 3, 5, dan 7 gitu. Nah, berarti peluang terpilihnya prima berapa? Nah, sebelum kita menentukan peluangnya, kita cari dulu berapa banyak kemungkinan ya angka yang terpilih dari 1 sampai 9. Jadi secara keseluruhan dulu, bukan primanya. Ya, jadi kan ada angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, dan di sini 9. Ya, berarti kan ada 9 angka. Nah, berapa banyak kemungkinan mereka semua itu terpilih? Jadi kita cari dulu kemungkinan semestanya. Ya, atau NS-nya itu sama saja seperti kombinasi 9 dari berapa digit? 3 digit. Gitu ya. Berarti di sini 9 permutasi per 3 permutasi dikali 9 min 3. Permutasi faktorial. 9 faktorial per 3 faktorial dikali 9 min 3 faktorial. Berarti di sini 9 faktorial per 3 faktorial dikali 6 faktorial. Mari kita jabarkan. Jadinya di sini 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nih coret ya. Ini hasilnya 4, ini hasilnya 3 ya. Berarti di sini
3 dikali 4 adalah 12. 12 kali 7 berarti 84. Berarti NS-nya 84. Nah, sekarang kita cari kombinasi dari 4 angka ini yang bisa dimasukkan ke 3 digit tadi. Gitu ya. Berarti di sini N prima itu adalah kombinasi 4 dari 3. Berarti 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 min 3 faktorial. Berarti 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Maka di sini 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial. Berarti 4/1 berapa? 4. Sehingga peluangnya ya adalah ya peluang prima ya. P prima itu adalah N prima yaitu 4 per NS-nya berapa? 84. Sederhanakan, sama-sama dibagi 4 yaitu berarti 1/21. Maka peluangnya 1/21. Di sini pernyataannya peluang semua bilangan yang terpilih prima kurang dari 1/20. Nah, berarti antara 1/21 dengan 1/20 siapa nih yang lebih besar gitu ya. Nah, kita lihat kalau pembilangnya sama, pembilangnya kan sama-sama 1. Penyebutnya lebih besar yang ini ya, lebih besar yang 21. Berarti 1/21 itu lebih kecil. Kenapa? Karena pembaginya lebih besar, maka hasilnya pasti lebih kecil. Jadi 1/21 kurang dari 1/20. Ya, maka pernyataannya benar ya, kurang dari 1/20. Jadi pernyataannya benar. Benar. Oke. Lanjut pernyataan 2, apa katanya? Peluang semua bilangan yang terpilih genap. Genap tuh ada berapa aja di sini? Ada 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 bilangan. Ya. Kalau ada 4 bilangan, ya berarti kan 2, 4, 6, 8. Sama ya kayak prima, karena di sini N-nya 4 ya, berarti peluangnya sama 1/21 juga tanpa harus kita hitung ulang gitu ya. Berarti di sini peluang dari genap adalah ya 4/84. Berarti 1/21. Nah, dibilang kurang dari 1/25. Benarkah 1/21 kurang dari 1/25? Salah. Kenapa? Karena 1/25 berarti di sini pembaginya 25. Pembaginya lebih besar. Itu harusnya 1/21 lebih besar dari 1/25. Itu. Jadi bukan kurang dari 1/25 tetapi lebih besar. Sehingga pernyataan 2 salah gitu. Lanjut pernyataan 3. Pernyataan 3 itu apa? Peluang semua bilangan yang terpilih ganjil. Ada berapa bilangan ganjil di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bilangan ganjil. Ya, berarti di sini N ganjil ya, ganjil itu adalah C ya, 5 dari 3. Berarti di sini 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial. Berarti di sini 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini bisa kita coret ya. Nah, terus 2 sama 4 hasilnya 2, berarti di sini 10. 5 kali 2 kan 10 ya. Gitu. Berarti peluang dari ganjil itu adalah 10/84. Sederhanakan, sama-sama bagi 2. Itu 5 per berapa nih? 42 ya. Berarti 5/42. Di sini peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7. Kita lihat apakah 5/42 lebih besar dari 1/7. Nah, ini kan beda nih penyebutnya. Kita samakan penyebutnya. Gimana biar sama? Ini dikali 6, ini dikali 6. Berarti di sini 5/6 5/42 titik-titik ya, 6/42. Berarti lebih dari apa kurang dari? Kurang dari. Ya, jadi 5/42 kurang dari 1/7.
Di sini bilangnya lebih dari, berarti shalah. Ya, shalah. Nah, berarti pernyataan 3 yang menyatakan bahwa peluang semua bilangan yang terpilih ganjil lebih dari 1/7 salah. Justru apa? Kurang dari 1/7. Kita lanjut. Nomor 4. Pernyataan yang keempat. Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. Oke. Dari semua angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang jumlahnya kurang dari 8, ada berapa kemungkinan yang bisa kita ambil? Pertama, ya, 1, 3, 4 itu kan jumlahnya 8. Ya, bisa gak diambil? Nggak bisa ya, berarti harus kurang dari 8. Berarti bukan 4, melainkan 1, 2, dan 3. Karena ini kalau dijumlahkan hasilnya 6. Ya, lalu berapa lagi? Ya. 1, 3, 1, 2, 4 ya. Nah, 1, 2, 4 hasilnya tuh 7. Ada lagi gak? Nggak ada ya. Karena kalau misalkan 1, 3, 4 aja itu udah 8. 1, 2, 5 itu 8. 1, 3, 5 itu 9. Jadi nggak bisa ya. Jadi cuma 2 ini aja. Kenapa enggak 1, 3, 2 bang? Beda, itu permutasi. Tadi yang udah gue jelaskan. 1, 4, 2 juga nggak bisa. Ya karena dianggap sama gitu ya. Dengan 1, 2, 4. Jadi mau dibolak-balik gimana? Dianggap berbeda, sorry. Gitu. Jadi nggak bisa. Bisanya cuma 1, 2, 3 dan 1, 2, 4. Jadi di sini banyaknya kemungkinan dari yang jumlahnya 8 ya. Ya, jumlah 8 ya. N jumlah 8 itu ada 2. Berarti peluang dari jumlah 8 itu adalah berapa? 2/84. Kalau disederhanakan hasilnya 1/42. Dibilang apa? Peluang jumlah semua bilangan yang terpilih kurang dari 8 adalah 1/42. Berarti tepat 1/42. Berarti jawabannya pernyataan ini benar, bro. Berarti ada berapa nih pernyataan yang benar? Ada 1, 2. Udah ya? Udah. 1, 2. Iya, 2 pernyataan doang berarti ya. Itu jawabannya yang C. Gitu ya, agak tricky ya kalau kaidah pencacahan ini. Tapi ya gue harap kalian bisa mengerti untuk nomor yang ini. Oke, thank you.